Bab 1. Berpikir komputer. 1. Apa dan mengapa informatika? Bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa informatika adalah Inggris informatik computing atau komputer kimia. Informatika di era industri 4.0. Saat ini manusia hidup di era digital yang sering disebut industri 4.0. Dalam industri 4.0, banyak hal yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Masyarakat sekarang ini disebut masyarakat 5.0 karena hidup di dunia fisik sekaligus di dunia siber saat melakukan kegiatan daring. 4. Revolusi industri. Industri 1.0, mekanisasi dan pengenalan tenaga uap dan air. Industri 2.0, jalur perakitan produksi massal menggunakan tenaga listrik. Industri 3.0, komputer untuk produksi otomatis, sistem IT dan robotika. Industri 4.0, pabrik cerdas dengan sistem otonom, lot, dan machine learning. Dunia yang seperti ini menjadi makin cepat berubah. Banyak hal menjadi tidak pasti. Persoalan yang dihadapi manusia makin rumit dan beragam cara untuk melakukan hal yang sama. Di dunia industri, lebih banyak lagi hal yang kini dilakukan dengan bantuan teknologi komputer. 2. Apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Informatika mencakup aspek teoritis dan praktis, mendorong kalian untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif untuk menghasilkan penemuan terkait komputer dan sistem komputasi. A. Infografis, teks dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Ilustrasi visual lebih mudah untuk ditangkap maknanya dan diinterpretasi ketimbang hanya tekstual. B. Prestasi, laporan tertulis atau sebuah artefak komputasional, yaitu produk yang akan kalian hasilkan dalam aktivitas praktik informatika. Perlu dijelaskan secara lisan agar dapat lebih mudah dipahami. Sebuah bahan prestasi yang baik ialah gabungan antara penjelasan murni tekstual dan gambar atau grafik jika dipandang per halaman prestasinya. Bab 2. Informatika dan keterampilan numerik. Apa itu berpikir komputasional? Melalui berpikir komputasional BK, kalian akan berlatih berpikir seperti seorang ilmuwan informatika, bukan berpikir seperti komputer karena komputer adalah mesin. BK ialah penyelesaian masalah problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Ada 4 fondasi berpikir komputasional. 1. Abstrak, yaitu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. 2. Algoritma, yaitu menuliskan otomatis solusi melalui berpikir algoritmik langkah-langkah yang menurut untuk mencapai suatu tujuan solusi. 3. Dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. 4. Pengenalan pola persoalan, generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian persoalan lain yang sejenis. Bab 3. Teknologi informasi dan komunikasi. A. Integrasi konten aplikasi perkantoran. Mengintegrasikan arti menyatukan beberapa objek atau komponen untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna, walaupun komponennya tadinya terpencar atau tidak ada hubungannya. Misalnya kita harus membuat sebuah laporan berdasarkan pengamatan yang datanya dibuat dan divisualisasi dengan Excel. 1. Integrasi dengan perintah cut, copy, dan paste. Perintah cut, copy, dan paste pada aplikasi komputer saat ini diinspirasi dari praktik tradisional dalam pengeditan naskah yang diketik pada sebuah kertas, di mana orang akan memotong paragraf dari halaman dengan gunting dan
turun, menu pop-up, dan lain-lain. 2. Fitur integrasi konten pada aplikasi. Integrasi konten pada bagian ini dilakukan dengan menggunakan fitur integrasi yang tersedia di aplikasi. Kita dapat menggunakan menu pada salah satu aplikasi yang secara otomatis membuka aplikasi lain. Misalnya pada Microsoft Word, ketika dipilih menu Insert Card, Microsoft Excel secara otomatis akan terbuka. 3. Object linking dan embedding. Pada object linking, objek yang berasal dari aplikasi perkantoran lain dapat disisipkan ke aplikasi perkantor yang sedang dibuat. Perubahan pada data sumber akan mengakibatkan perubahan pada objek yang dihubungkan dengan fasilitas ini pada aplikasi lainnya. B. Fitur lanjut aplikasi perkantoran. Banyak fitur lanjut dari aplikasi perkantoran yang bisa membantu kita dalam membantu laporan maupun menyajikan data. Pada bagian ini kalian akan mencoba untuk mempraktikkan 2 fitur lanjut aplikasi perkantoran, yaitu fitur Mail Marker pada Word dan fitur membuat video pada MS PowerPoint. Bab 4. Sistem komputer. 1. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut. 1. Perangkat keras, hardware. 2. Perangkat lunak, software. 3. Pengguna. 4. Perangkat keras. Perangkat keras komputer adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. A. Perangkat lunak. Perangkat lunak komputer tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Contoh perangkat lunak ialah sistem operasi, aplikasi, dan lain-lain. B. Pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Pemahaman lebih lanjut tentang penggunaan dapat ditemukan pada materi dampak sosial informatika. 2. Jenis-jenis komputer. Berdasarkan ukurannya, komputer dibagi menjadi beberapa jenis antara lain seperti ditunjukkan pada penjelasan berikut. Mikrokomputer. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau